Episode 165. Dipa tersenyum menatap Charles yang sedang menunggunya di meja yang berada di sudut ruangan kafe miliknya. Gadis dengan dress oranye yang begitu pas melekat di tubuh rampingnya itu melangkah mendekat pada Charles yang memang sudah dari kecil dekat dengannya. "Hai, udah lama ya?" Charles menoleh kemudian tersenyum. Pria dengan setelan jas marun itu meletakkan ponsel yang sedang dimainkan saat Dipa duduk di hadapannya. "Oh, enggak juga, baru aja nyampe," jawabnya tersenyum. Dipa ikut tersenyum, gadis itu menggigit pelan bibir bawahnya gugup kini Dipa rasakan. Mereka berdua memang sudah saling mengenal sejak lama. Tapi entah kenapa Dipa selalu merasa gugup dan jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya setiap berdekatan dengan Charles. Dan itu sudah terjadi sejak mereka berdua masih duduk di bangku sekolah dasar. Uniknya lagi, Charles selalu mengikuti Dipa, mulai dari sekolah bahkan sampai ke universitas. Charles sepertinya tidak bisa jauh dari Dipa yang membuat gadis itu sangat berharap lebih padanya. "Kamu lagi sibuk ya?" Dipa sedikit tersentak namun buru-buru menggelengkan kepalanya membuat Charles tersenyum manis. "Kalau gitu ikut aku yuk." Dipa mengerjapkan beberapa kali kedua matanya. Gadis itu merasa sangat penasaran karena tiba-tiba Charles mengajaknya pergi di sela kesibukannya mengurus bisnisnya. "Pergi? Kemana?" tanya Dipa bingung. Charles meraih ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku dalam jasnya. Pria dengan rambut jambul itu meraih tangan Dipa dan menariknya lembut. "Udah, ayo," ajaknya. Dipa tidak bisa menolak. Diam-diam gadis itu tersenyum sembari melangkah mengikuti Charles yang menggandeng tangan lembut. Mereka keluar dari kafe milik Dipa kemudian masuk ke dalam mobil Charles, dengan Charles yang membukakan pintu mobil dan mempersilahkan Dipa masuk. Dalam perjalanan Dipa dibuat sangat penasaran oleh Charles. Gadis itu terus bertanya-tanya dalam hati namun tidak berani bertanya langsung pada sang pujaan hati. Tidak lama mobil Charles berhenti di sebuah taman bunga. Charles kembali membukakan pintu untuk Dipa dan menuntun Dipa turun dari mobilnya. Dipa menoleh ke kanan dan ke kiri. Taman itu sangat sepi, tidak ramai seperti taman bunga pada biasanya. "Charles, kamu jangan bercanda ya, ini sepi banget." Mendadak Dipa merasa takut. Gadis itu memang bisa dibilang parnoan. Dipa selalu membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak selalu terjadi. Dipa bahkan tidak pernah mengalaminya. Charles tertawa merasa sangat lucu dengan teman masa kecilnya itu. "Enggak apa-apa kan sama aku? Tapi nih, aku jamin kamu aman sama aku, oke?" Sela Charles. Dipa menelan ludahnya. Terlalu banyak menonton berita kriminal di siaran televisi membuat Dipa terkadang merasa khawatir tanpa sebab. Apalagi dengan maraknya pemberitaan tentang pembunuhan yang dilakukan pria pada kekasihnya sendiri, benar-benar membuat Dipa was-was. Itu sebabnya Dipa selalu menolak jika diajak ke tempat sepi. Dipa takut tidak ada yang menolong jika si pengajak macam-macam, dan itu berlaku juga untuk Charles, pujaan hatinya. Charles mengeluarkan sapu tangan dari saku atas jasnya kemudian melipatnya memanjang dan langsung menutup kedua mata Dipa. "Charles, ini apaan sih?" Dipa bertanya dengan nada sedikit meninggi namun itu justru membuat Charles tertawa. "Ya ampun Dipa, kamu kenal aku dari kecil loh, masih aja kamu mikirnya negatif." Dipa menghela napas, perasaan takut itu sulit dihilangkan dari hati dan pikirannya. "Maaf, aku tidak bermaksud." Charles tersenyum kemudian merangkul pundak Dipa, satu tangannya meraih tangan Dipa menuntunnya dengan lembut agar mengikutinya. "Kita mau kemana sih nih?" tanya Dipa lagi. Dipa langsung diam. Gadis itu melangkahkan kakinya penuh rasa ragu meskipun dengan lembut. Charles terus menuntunnya menuju arah yang akan dituju. "Apa sangat jauh?" tanya Dipa pelan. Charles lagi-lagi tersenyum. Dipa benar-benar sangat lucu dan unik. Meski kadang Charles sedikit merasa tersinggung dengan sikap Dipa yang seolah menganggapnya adalah orang jahat. "Sebentar lagi sampai," jawabnya. Sementara tidak jauh dari Charles dan Dipa, Dava dan Davi berdiri dengan membawa sebuket bunga di tangannya. Dua saudara kembar itu tersenyum menatap adik bungsunya yang terlihat sangat ragu melangkah dengan dituntun oleh Charles. Dava dan Davi tahu adik bungsunya, Diva, sangat menyukai Charles. Itu sebabnya mereka dengan sukarela mau membantu Charles yang ternyata juga memendam rasa pada Diva sejak dulu. "Apa itu artinya Charles akan menjadi adik kita, Kak?" tanya Davi pada Dava yang berdiri di sampingnya. "Bisa jadi," jawab Dava dengan senyum di bibirnya. Davi kemudian tersenyum meledek pada Dava yang menatapnya. "Senyuman apa itu?" tanya Dava mengangkat sebelah alisnya. "Kak,
Setelah ini kakak akan menjadi jomblo sendiri. Dapa berdecak, baginya mencari pasangan bukanlah sebuah kompetisi. Karena berapapun lamanya jika sudah digariskan oleh Tuhan pasti Dapa akan bertemu dengan jodohnya. Dapa sebenarnya sempat punya harapan pada Leni, tapi setelah tahu masa lalu papanya seberapapun sukanya, Dapa merasa harus kembali berpikir. Menjaga perasaan sang papa adalah sebuah kewajiban baginya. Pacaran juga buat apa lama-lama, udah kayak kredit mobil aja. Senyuman di bibir Davi langsung berganti dengan cebikan kesal di bibirnya. Davi memang berniat serius pada Leni, tapi melihat sikap cuek papanya, Davi merasa perlu meluruskannya dulu semuanya. Davi ingin tidak hanya dirinya yang bahagia, tapi juga orang tua dan saudara-saudaranya. Gak apa-apa, daripada kakak ngejomblo mulu. Dapat tertawa geli. Davi memang sudah lama menjalin hubungan dengan Leni. Charles menghentikan langkahnya membuat Dipa juga ikut berhenti. Gadis itu terlihat sangat kebingungan juga ketakutan. Apa sudah sampai? Tanya Dipa pelan. Charles tersenyum dan membuka sapu tangannya yang menutupi kedua mata Diva. Dipa kebingungan melihat dua kakak kembarnya yang berdiri di depannya di antara hamparan bunga dengan membawa sebuket mawar merah di masing-masing tangannya. Beberapa kali Dipa mengerjapkan kedua matanya kemudian menoleh pada Charles dengan tatapan penuh tanda tanya. Ini ada apa? Kenapa ada Kak Dava dan Kak Davi di sini juga? Tanyanya pada Charles. Charles tersenyum kemudian meraih tangan Dipa dan menggenggamnya lembut. Aku tahu kedua saudara kembar menyebalkan kamu ini adalah segalanya buat kamu. Mungkin juga dibandingkan mereka berdua aku tidak ada apa-apanya buat kamu. Tapi Dip, aku serius sama kamu. Aku cinta sama kamu dan aku sengaja undang mereka ke sini untuk menjadi saksi kamu nerima cintaku. Dipa terkejut mendengarnya. Gadis itu tidak menyangka jika ternyata Charles juga mempunyai rasa padanya. Kamu mau kan jadi istri aku? Davi mendelik mendengarnya. Pria itu langsung meraih tangan Dipa dan menariknya membuat genggaman tangan Charles terlepas. Tadi ngomongnya cuma mau nembak ya, bukan ngelamar. Protes Davi. Dapa mengernyit bingung melihat Davi yang sepertinya tidak terima mendengar pertanyaan Charles pada Diva. Sedang Charles, pria itu hanya bisa meringis sambil menggaruk tengkuknya. Kamu apa-apaan sih, Pi? Tanya Dapa. Kak, tapi kan... Davi tidak melanjutkan ucapannya, pria itu kemudian melepaskan tangan Dipa sembari menghela napas. Baiklah oke, silakan dilanjutkan. Pasrahnya kemudian. Sedangkan Dipa, gadis itu benar-benar terlihat sangat bodoh karena keterkejutannya. Dipa bahkan hanya diam saja saat Davi menyela Charles. Jadi, tanya Charles yang masih menunggu jawaban dari Diva. Dapat tersenyum, pria itu kemudian memberikan sebuket mawar yang dipegangnya pada Diva. Kakak ikut bahagia kalau kamu bahagia, Dek. Katanya. Dipa menatap bunga di tangannya kemudian menatap pada Dapa yang tersenyum manis padanya. Dipa benar-benar merasa sangat terharu sampai tanpa sadar meneteskan air mata. Kakak juga bahagia, tambah Dapi yang juga menyerahkan sebuket bunga di tangannya pada Diva. Air mata haru Dipa semakin deras menetes membasahi kedua pipinya. Gadis itu kemudian berhamburan memeluk kedua saudara kembarnya. Dapat tidak menampik keduanya adalah tempat ternyaman mencurahkan segala isi hatinya tentang Charles yang memang disukainya sejak dulu. Sudah, jangan cengeng, cepatan jawab sebelum Charles berubah pikiran, bisik Dapa tersenyum geli. Dipa menganggukkan kepalanya kemudian melepaskan pelukannya pada Dapa dan Davi. Gadis itu membalikkan tubuhnya menatap Charles yang masih setia menunggunya. Aku mau.